Selamat datang di broadcast pertama kami dengan saya Yunita yang akan membawakan tema relawan, donor darah, dan perempuan. Oke pemirsa, kali ini kita udah kedatangan dua narasumber keren. Yang pertama ada Dr. Nevi dari PMI Kota Semarang dan juga Mbak Wina dari Politeknik Bina Trade. Boleh dong Dr. Nevi kenalin diri dulu? Oke, baik, terima kasih Mbak. Ya, saya Dr. Nevi Seftaviani dari PMI Kota Semarang. Saya Winayusa Fitri, mahasiswa Politeknik Bina Trade Semarang. Sebelumnya terima kasih loh buat Dr. Nevi dan Mbak Wina yang udah mau nyempetin waktunya di tengah-tengah bulan puasa ini. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya mungkin. Pertanyaan pertama itu buat Mbak Wina. Mbak Wina punya alasan pribadi nggak sih kenapa memutuskan buat jadi relawan donor darah rutin? Kalau saya pribadi sih gara-gara orang tua ya, ayah saya dari muda itu udah rutin donor darah, udah banyak dapat sertifikat dan penghargaan. Jadi otomatis saya sebagai anaknya ngikut. Oh jadi emang dari keluarganya itu relawan gitu. Enggak sih, cuma pendonor aja, pendonor tetap gitu loh, rutin-rutin. Itu ayah aja atau sekeluarga? Dari ayah terus ke kakak saya terus nurun ke saya. Wah keren. Buat sampai hari ini sendiri Mbak Wina udah donor berapa kali kalau boleh tahu? Kurang lebih sih nggak tahu ya, sekitar 10 mungkin atau lebih. Soalnya saya udah dari SMK, mungkin udah dari 17 tahun tuh kan udah dibolehin donor darah. Nah, itu saya langsung donor. Buat Dokter Nevi nih, sebenarnya ada nggak sih benefit buat relawan yang rutin donor darah, utamanya buat relawan perempuan? Oke, baik, kalau benefit atau keuntungan ya untuk donor sendiri, baik itu laki-laki ataupun perempuan sebenarnya memang sangat banyak ya. Baik dari sisi kesehatan, secara fisik ya, juga bisa dari segi psikologis. Karena dari psikologis kan kita otomatis mendapatkan kepuasan ya setelah mendonorkan darah, terutama bisa membantu orang kan itu pasti rasanya akan sangat puas. Kalau dari segi medis atau segi fisik sendiri itu pun sebenarnya dari awal kita sudah mulai mau untuk mencoba itu sebenarnya sudah akan mulai kita lihat nih kondisi fisik kita itu sudah bagus atau belum. Seperti pada saat kita masuk untuk donor pasti kita akan diseleksi ya. Ya kan ya Mbak ya? Ada seleksi HB, seleksi tekanan darah. Nah itu kita akan tahu tuh HB kita bagus gak sih? Atau normal gak sih, seperti tensi kita seperti apa sih, seperti itu. Jadi kayak medical check up gratis gitu ya? Betul sekali. Oke, sesuai kata Dokter Nevi tadi kan ada pemeriksaan HB. Mbak Wina sendiri pernah terkendala masalah HB nggak sih? Kayaknya seperti yang kita tahu juga kebanyakan perempuan tuh kendalanya HB atau tekanan darah. Kalau buat saya sendiri sih selama ini enggak ya, alhamdulillahnya. Cuma pernah sekali itu di batas minimalnya banget gitu loh, tapi masih tetap bisa donor. 12,5 itu ya? Iya. Soalnya sharing dulu ya, aku tuh selalu gagal di HB. Pernah sampai 6 bulan berturut-turut tuh gagal. Terus sekarang udah tahu triknya. Jadi seminggu sebelum donor, makan jambu biji 3 kilo. Pas hari health donornya itu pasti tembus. Tapi biasanya itu juga kalau kita mau donor kan biasanya disuruh sarapan. Nah itu kalau kita minum kopi atau teh itu juga kayaknya mengaruh di HB deh. Langsung? Kayaknya itu. Nanti kita tanya dokternya aja, iya. kan ada dokternya di Coba sini. dokter, kita minta klarifikasi apakah kopi benar-benar bisa menaikkan HB? Baik, sebenarnya kalau untuk kopi sendiri itu dia kan mengandungnya kafein. Jadi sebenarnya pengaruhnya lebih ke tekanan darah. Kalau untuk HB sebenarnya tidak ya, karena HB itu kan hemoglobin. Jadi hemoglobin itu zat besi. Zat besi itu dipengaruhi oleh konsumsi protein biasanya. Baik, seperti protein itu kita tahu ada daging, kemudian kacang-kacangan, seperti itu kan ada protein hewani, protein nabati ya, seperti itu. Kalau yang saya lakuin tuh udah bener belum dok? Yang mana? Yang makan jambu biji 3 kilo setiap sebelum donor Oke, itu. baik. Kalau untuk jambu biji sendiri sebenarnya dia lebih utamanya mengandung vitamin ya, vitamin C juga banyak. Nah, vitamin C ini sebenarnya dia sangat mendukung penyerapan zat besi di dalam usus. Nah, itu
kalau kita konsumsi vitamin C bersamaan dengan zat besi, biasanya terserap di usus tuh proteinnya akan sangat optimal. Jadi bisa meningkatkan kadar HB, seperti itu. Sebenarnya Dok, ada nggak sih tips buat utamanya buat cewek nih? Apalagi kan kita pasti ada siklus menstruasi. Buat biar donornya lancar gitu, nggak kayak saya waktu itu 6 bulan ditolak terus di PMI. Ada nggak sih Dok? Selain jambu mungkin? Oke, baik. Eh, Kalau perempuan memang seringnya terkendala di HB, juga sering pada tekanan darah seperti itu ya. Sebenarnya kalau HB kan memang kita wanita ya, karena perempuan kan memang secara harfiah kita memang ada menstruasi, siklus menstruasi seperti itu. Nah, memang ketika terjadi menstruasi, nanti otomatis HB itu akan berkurang. Sebenarnya tapi nggak banyak ya. Nah, tergantung juga turun banyak atau enggaknya tergantung dari pola makan kita juga sih sebenarnya seperti itu. Jadi tips yang mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman ya, terutama yang perempuan, ketika akan donor maka memang harus menjaga pola makan itu sendiri. Eh, Seperti berbanyak protein, kemudian vitamin seperti itu juga. Juga istirahat itu sangat penting sekali ya seperti itu. Istirahat kalau capek sedikit pun bisa sangat mempengaruhi HB, juga tensi. Betul ya Mbak ya? Ya, Stres juga pengaruh nggak sih Dok? betul sekali. Stres juga pengaruh. Nanti tensinya bisa naik tuh, malah nggak lolos nanti. Kalau stres itu pengaruh ke HB juga atau tensi aja? Enggak, stres ngaruhnya ke tensi. Oh. Untuk Mbak Wina, ada nggak sih benefit secara fisik dan psikis yang udah dirasakan selama udah 10 kali lebih jadi pendonor itu? Mungkin lebih tenang batinnya atau ngerasa lebih sehat gitu? Saya sih ngerasanya lebih sehat ya, kalau dilihat-lihat dari keluarga saya itu ayah, bapak saya, terus kakak saya, terus saya itu tuh karena rajin donor darah tuh pada gemuk-gemuk sih gitu. Terus kita juga senang karena yaitu ngecek kesehatan gratis. Terus karena saya kuliahnya di teknologi bank darah, karena sudah pernah donor, jadi pas praktek itu lumayan dimudahkan sih karena sudah tahu step by stepnya gitu. Ngomong-ngomong tentang kuliahnya Mbak Wina ini kan di Politeknik Bina Trada. Boleh dong sharing-sharing ke kita tentang politekniknya itu gimana kuliahnya, jurusannya ada apa aja? Untuk Politeknik Bina Trada sendiri itu punya PMI, jadi kita enak ya kayak dari magang pun disediain dari PMI, kita ke PMI markas atau PMI manapun. Terus untuk kerja insya Allah ya karena kita kan langsung disalurin gitu, jadi PMI di Indonesia kan juga banyak, jadi insya Allah peluang kerjanya banyak. Nah, untuk Politeknik Bina Trada sendiri itu ada 3 jurusan, yaitu pertama teknologi bank darah, terus reka medis dan elektromedis. Mungkin teman-teman di sini ada yang minat mungkin kuliah di Politeknik Bina Trada Semarang? Ada Instagramnya nggak sih Mbak? Oh, ada, namanya itu Politeknik Bina Trada Semarang. Buat Dokter Nevi, sebenarnya secara kuantitas sendiri relawan donor darah perempuan di Indonesia tuh seberapa besar sih impact-nya? Baik, untuk pendonor darah perempuan, dibanding dengan total seluruh pendonor itu ya, hanya sekitar 25-28% saja. Ya, seperlimanya ya memang. Dari tahun ke tahun memang naik turun, tapi sekitarnya hanya seperti itu. Ya, Oh, dari seperti sini itu. kita bisa ambil kesimpulan kalau masih banyak perempuan yang takut buat donor darah ya? Betul, mungkin memang banyak faktor yang menyebabkan ya. Mungkin ada juga yang sudah mencoba berkali-kali tapi yang memang belum lolos saja atau juga memang sama sekali belum pernah mencoba. Memang sebenarnya banyak kemungkinan sih seperti itu. Menurut pengalamanku sendiri ya, teman-teman tuh yang seumuranku susah banget buat diajak donor. Alasannya takut, ntar darahku habis, ntar aku meninggal gitu. Padahal ya aku masih hidup-hidup aja sekarang. Atau emang dari faktor genetiknya perempuan juga ya yang susah gitu. Makanya cuma 25-28% aja. Soalnya dulu ya aku pernah coba mau donor trombosit. Katanya yang diutamain cowok gitu. Emang benar ya? Baik, kalau untuk donor trombosit mungkin yang dimaksud adalah aferesis kali ya. Iya. Oke, baik.
Jadi kita memang donor itu ada 2 macam. Jadi proses pengambilan ya ada 2 macam. Jadi donor darah biasa, donor darah afaresis. Kalau donor darah biasa itu ya seperti pakai alat biasa aja, ditusuk langsung masuk kantong. Semua darah itu komponennya masuk kantong tersebut. Tapi kalau afaresis itu jadi hanya diambil komponen darah yang dibutuhkan. Jadi kalau memang waktu itu yang dibutuhkan adalah trombosit, maka yang masuk ke kantong itu adalah trombosit saja. Sedangkan nanti komponen darah yang lain seperti sel darah merah, plasma, kemudian itu akan masuk ke tubuh pendonor kembali seperti itu. Kalau aferesis sendiri memang syaratnya lebih kompleks ya, seperti berat badan minimal 55 kilogram. Kemudian memang diutamakan laki-laki, tapi sebenarnya perempuan bisa mencoba. Itu ada alasannya nggak sih dok, kenapa harus laki-laki? Baik, kalau trombosit sendiri sebenarnya boleh laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau plasma memang diutamakan laki-laki. Kalau perempuan boleh, tapi memang syaratnya belum pernah melahirkan. Seperti itu. Sebentar, jadi syaratnya buat donor aferesis itu sama donor darah biasa apakah sama? HB-nya harus sekian? Sama. Cuma itu tadi memang harus berat badan minimal 55 kilogram karena memang volume darah yang diambil memang lebih banyak daripada yang donor darah biasa. Seperti Tapi itu. kalau misal sekali udah bisa donor trombosit, 2 minggu sekali katanya bisa ya? Betul, untuk aferesis jaraknya paling cepat 14 hari. Oh, jadi kalau misal donor darah biasa kan 2 bulan sekali. Betul. Tapi dari donor trombosit mau donor darah biasa harus 6 bulan. Tidak. Jadi kalau setelah donor darah biasa mau ke aferesis jaraknya paling cepat 1 bulan. Iya, seperti itu. Sebaliknya juga seperti itu. Untuk kebutuhan trombosit sendiri apakah selama ini sudah terpenuhi atau masih kurang? Ya, dok, Baik, untuk trombosit sebenarnya kan bisa diambil dengan 2 cara tadi, baik dengan donor darah biasa ataupun dengan aferesis. Kalau dengan donor darah biasa, nanti komponen itu akan dipisahkan di laboratorium. Nah, 1 kantong dari pendonor darah biasa itu bisa jadi 1 kantong trombosit. Tapi kalau dengan proses aferesis itu bisa jadi sekitar 3 kantong seperti itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya itu ya udah terpenuhi belum? udah terpenuhi belum? Baik, untuk aferesis sendiri kita memang tidak bebas. Jadi pendonor aferesis itu jadi istilahnya seperti donor panggilan ya. Karena memang permintaan aferesis tidak selalu ada. Seperti itu. Jadi kita di Semarang ini sudah memiliki komunitas sih untuk aferesis sendiri seperti itu. Jadi jika sewaktu-waktu memang ada pasien yang membutuhkan donor dengan proses aferesis, jadi kita akan menghubungi di kelompok grup tersebut, siapa yang bisa, seperti itu. Mungkin saya boleh bertanya ke Dokter Nevi? Ya, silakan. Jadi yang waktu saya cerita pertama saya, jadi cerita pertama saya kan saya pernah bilang kalau selama donor itu HB saya tuh nggak pernah ditolak gitu loh, tapi pernah di minimalnya itu. Nah, pas saya donor di minimalnya itu, saya tuh pulang-pulang di jalan tuh pingsan di motor gitu. Nah, saya mau tanya, itu tuh gara-gara HB saya di minimal atau karena saya habis donor terus langsung pulang di jam 12 siang itu waktu itu. Gara-gara kepanasan atau gimana? Itu setelah saya pingsan, untungnya pingsan di motor ya, jadi kayak masih aman gitu. Terus langsung sadar sih, langsung disadarin gitu sama kakak saya kayak bangun, terus bangun. Pas nyampe rumah saya langsung muntahnya tuh parah banget gitu. Itu gara-gara kenapa ya dok? Oke, baik. Pingsan ataupun muntah gitu ya, itu sebenarnya kita sebutnya reaksi pasca donasi. Ya, itu sebenarnya memang salah satu hal yang wajar ya, terutama pada pendonor pemula. Nah, tetapi memang ada juga yang dialami oleh pendonor yang sudah berkali-kali, namun memang mungkin pada saat donor itu kondisinya mungkin sedang tidak fit, atau mungkin memang HB-nya bisa jadi sih seperti itu, HB-nya memang mungkin di batas bawah. Nah, tapi sebenarnya batas bawah itu bukan alasan utama ya. Alasannya itu pasti karena memang kondisinya waktu itu mungkin sedang tidak fit. Seperti
seperti itu. Nah, jadi memang kalau donor darah itu memang harus dipersiapkan ya. Memang harus kondisinya sehat, kemudian sudah sarapan minimal 1 jam sebelum. Jadi tidak langsung setelah makan langsung donor gitu ya. Jadi harus ada jeda karena memang kita membutuhkan waktu agar usus itu bisa menyerap energi, kemudian zat gizi yang lain seperti itu. Kalau udah kejadian nih pingsan, cara mengatasinya gimana tuh? Apakah ada obat khusus atau suplemen? Iya. Mungkin Mbak Wina pertolongan pertama? Apa tuh? Diajarin nggak, Mbak? Pas pingsan apa? Iya, pas Ya. pingsan. Ya kita kalau pingsan sih biasanya kita baringkan seseorang yang pingsan itu atau kita pendonor ya, pendonor yang pingsan kita baringkan dulu dengan posisi kaki itu lebih tinggi daripada badan seperti itu. Kemudian kita longgarkan nih semua ikatan-ikatan, bukan ikatan cinta tapi ikatan mungkin sabuk atau mungkin sepatu kita lepas lah seperti itu. Kemudian kalau pakai jilbab agak dilonggarin, masker dibuka seperti itu. Jadi kayak pingsan biasa aja ya? Iya, Nggak ada pingsan kayak biasa aja. treatment khusus, misal harus makan ini biar... Enggak. Oke, jadi itu emang reaksi yang normal. Iya, betul. Dan kalaupun setelah sadar dari pingsan pun harus maksudnya benar-benar sadar ya, jangan langsung belum buka mata langsung dikasih minum, jangan. Jadi harus sadar dulu baru dikasih minum. Seperti itu. Dari obrolan tadi bisa disimpulkan bahwasannya pendonor perempuan di Indonesia tuh cenderung masih kurang, yaitu cuma 25-28% aja. Padahal yang seperti kita tahu banyak sekali manfaat atau benefit yang bisa dirasakan oleh pendonor sendiri, khususnya untuk pendonor perempuan. Terutama yaitu ya medical check up tadi. Jadi melalui podcast ini kami ingin sekali mengajak penonton sekalian, khususnya kaum perempuan, untuk andil dalam memenuhi kebutuhan darah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.